Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilai anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqallahu azim. Oke teman-teman ya, kita mau sedikit memberikan pandangan, pendapat, bilanglah narasi-narasi sumbang tentang rungkatnya si Miftah atau yang sering dibilang orang Gus Miftah. Kenapa sebab musababnya? Ya bisa rungkat, hancur, walaupun sebenarnya itu balasan dari Allah, hari pembalasan dari Allah akibat ucapan-ucapannya sendiri, ucapan-ucapan kotornya. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas apa sebab musababnya. Sebab musababnya itu adalah keserakahan. Si Miftah tuh keserakahannya. Contohnya dia ikut berpolitik ya kan, dia seorang pendakwah, tapi dia berkampanye menjelek-jelekkan Mahfud MD, Pak Mahfud MD. Pernah itu kampanye dia menjelekkan, menyinggung, merendahkan, maknanya itu Pak Mahfud MD. Ketika kejadian itu Pak Mahfud MD berdebat dengan Gibran. Jadi ikut dia merendahkan, mengejek Pak Mahfud MD. Itu salah satunya. Artinya dia ikut berpolitik, seorang pendakwah. Seorang pendakwah tuh yang seharusnya mengajarkan atau mencontohkan kepada umat contoh yang baik, akhlak yang bagus, tapi dia tidak mencontohkan hal itu. Dia malah ikut menjelekkan, ikut merendahkan. Itu contoh satu hal. Padahal si Gibran tuh nggak bermaksud mengejek gitu, tapi si Miftahnya yang mengejek. Itu contoh satu. Dia ikut berpolitik, terus dia entertain, presenter, ngambil meraup lagi dia sebagai pejabat negara atau orang utusan dari kepresidenan. Dan itu keserakahannya sebenarnya. Seharusnya seorang pendakwah tuh ya berdakwah saja gitu. Kalau mau jadi menteri ya jadi menteri aja, jadi pejabat aja. Kenapa gitu? Karena kita semua tahu, kita nggak usah bohong lah, kemampuan manusia itu nggak semua bisa diraup gitu, nggak semua. Yang namanya semua diraup itu keserakahan. Artinya ketika semua kita meraup segala bidang, tentu kita bukan menjadi orang yang ahli gitu. Nah, si Miftah yang kebiasaannya berdakwah padahal belum ahli, dia raup yang lain-lain, berpolitik, entertain, terus pembawa acara, presenter, hingga jadi pejabat. Ya kita tahulah akhirnya apa gitu. Akhirnya makin nampak kebodohannya. Nah, contoh hal begini, kebodohan yang nampak itu, dia mengambil berkah si Lutfi bin Yahya, pengakuan si Miftah ya, memakan sisa makanan si Lutfi bin Yahya itu bertahun-tahun ya, sehingga dia menganggap dirinya beruntung. Artinya dia sudah menganggap berkah. Nah, seharusnya keberkahan itu bisa merubah mulut kotornya. Ternyata tidak gitu. Ternyata dia tidak bisa merubah mulut kotornya yang selama ini menghina, mencaci maki, mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak. Dan artinya apa? Dari segi agama saja dia belum mumpuni gitu loh. Dari segi agama aja belum mumpuni, apalagi dia mengambil di bidang politik, presenter, entertain. Artinya nggak punya pendirian gitu. Sehingga banyak pendapat-pendapat dia, pandangan-pandangan dia yang menunjukkan dia ketidaktegasan dia tuh banyak. Nah, jadi itulah yang membuat tuh dia jatuh gitu. Dia belum mumpuni jadi
pendakwah, dia berdakwah. Belum mumpuni jadi presenter, dia ambil presenter. Belum mumpuni jadi eh, parpol, dia ambilnya parpol. Belum mumpuni jadi pejabat, dia ambil pejabat. Ya akhirnya anjlok gitu. Jadi keberkahan yang selama ini dianggap tuh beruntung, ternyata nol gitu. Seharusnya keberkahan itu, ketika keberkahan itu diambil dari si Lutfi bin Yahya, seharusnya dia bisa merubah mulut kotornya, nggak menghina orang lain, nggak mencaci maki orang lain. Nah, namun bodohnya lagi sebagian ustadz ya yang tertipu gitu. Padahal mereka pendakwah tapi tertipu. Masih juga mereka mengatakan bahwa gara-gara mulut si Miftah penuh keramat sehingga orang jadi jutawan. Itu bodoh namanya, pemikiran bodoh. Itu berarti otaknya letaknya di dengkul atau di lubang pantat namanya, diletaknya otaknya. Berapa banyak itu netizen yang menghujat menghina, yang dihina jadi jutawan. Apa netizen itu punya keramat? Berapa banyak netizen menghujat akhirnya yang dihujat tuh, yang dihina, yang caci maki tuh jadi artis, jadi jutawan, kaya raya. Apa maksud netizen tuh punya keramat gitu loh. Jadi ini pemikiran-pemikiran bodoh dari orang-orang yang membela si Gus Miftah gitu. Pendakwah-pendakwah pula gitu. Padahal dia hancur karena perbuatannya sendiri, karena selama ini dia menghina orang lain. Ya ini logikanya. Dia menghina orang lain tuh sudah lama. Mempermalukan orang lain tuh sudah lama di hadapan orang lain. Yang dia anggap itu bercandaan, yang dianggap tuh sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruknya tuh dibalas sama Allah. Rungkat, hancur gitu loh. Di sisi lain, tukang ST itu punya harapan, punya doa, meminta untuk apa? Untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya. Caranya dari netizen. Cara Allah tadi dari netizen yang membantu tukang ST. Itu menjadi, sehingga dia menjadi orang yang punya banyak harta gitu. Bukan si Gus Miftahnya. Gus Miftah rungkat karena dirinya sendiri. Perbuatannya selama ini dibalas sama Allah. Hari pembalasan itu kan memang ada, yang harus kita yakini. Orang beriman tuh meyakini hari pembalasan. Maka itulah balasan dari Allah kepada si Miftah. Bukan karena si Miftah tuh punya keramat gitu loh. Mudah-mudahan sampai nih sama orang-orang ustadz-ustadz yang mengatakan dia punya keramat tuh, bodoh itu. Otaknya letak di dengkul atau di lubang pantat tuh. Contoh si Razi Hasim, si Arya, contohnya mereka lah. Kebodohan-kebodohan, pemikiran-pemikiran dangkal. Oke teman-teman, sedikit itu saja saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan secara pribadi saya tidak membenci si Miftah, tidak membenci. Ini hanya sebuah sudut pandang. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.